Ketika Kumar sedang berada di sebuah toilet. Secara nggak sengaja dia ngejatuhin barang yang ternyata itu adalah sebuah tas yang berwarna merah. Seperti kebanyakan orang, si Kumar juga kepo dengan isi dalam tas tersebut. Lalu dibukalah tas yang baru aja ia temuin. Ternyata isinya adalah idaman semua orang. Ternyata Kumar menemukan koper berisi penuh dengan uang. Tapi nggak seperti kebanyakan orang juga yang biasanya langsung bawa kabur tuh uang, Kumar lebih sopan. Sebelum membawa uang itu, ia mencoba melihat ke arah sekitar. Setelah dipastikan nggak ada orang, lalu si Kumar berkata, किसका बैग है? ya walaupun sebelumnya mastiin dulu nggak ada orang dan suaranya juga pelan, tapi seenggaknya dia udah usaha. Dan film pun dimulai. Ini namanya Tuan Patil. Dia adalah seorang menteri korup yang suka makanin uang rakyat dan manfaatin kekuasaannya buat kepentingan pribadi. Seperti ya samalah seperti di sini banyak juga yang kayak gitu ya. Patil ini punya seorang pimpinan lagi namanya Tripati, tapi sepanjang film ini tokoh Tripati ini nggak bakal muncul. Jadi cuma suara dari telepon aja gitu. Kemudian ada Nanda Kumar. Nah, bintangnya dalam film ini tuh namanya Bang Kumar, seorang teknisi pabrik percetakan yang selalu dimanfaatin bosnya Fasan Set untuk kerja lembur dengan iming-iming jadi karyawan terbaik dan bonus Rp7.000. Istrinya Lata setiap hari kerjaannya ngomel terus, ngomel gak punya uang karena suaminya selalu kasih uang sama kakaknya. Dan kalau ada yang bertamu jangan harap bakal disuguhin teh karena kalau nggak kehabisan gula atau gelasnya pecah ada aja alasan lainnya. Tapi Lata adalah seorang penganut agama yang sangat taat. थोड़ा चाय पी के जाइए। Kemudian ada Omar. Omar dan adik iparnya seorang penjahat kambuhan yang beberapa kasusnya selalu ditutupin oleh Tuan Tripati. Sehingga sampai sekarang dia aman-aman aja tuh nggak masuk penjara. Dan dia jadi anak buah dari Tuan Tripati. Kemudian ada Bala. Seperti Omar dan adik iparnya, Bala juga seorang penjahat yang kasusnya selalu ditutupin oleh Tuan Tripati. Dia punya dua orang anak buah bernama Rajan dan Graduate. Kisah berawal dari Patil yang diminta mengirimkan uang oleh si bos besar yang bernama Tripati. Namanya mirip-mirip tapi beda ya. ये खुद चला जाएगा लेकिन मुझे नहीं जाने देगा कौन मैं Kemudian gara-gara nggak mau repot dan merasa punya anak buah dong, jadi disuruhlah si Omar dan adik iparnya buat nganterin tuh uang sebanyak 100 juta rupiah. Kalau dirupiahin nggak tahu juga berapa tuh. Anggaplah banyak gitu ya, orang sekoper kok. Recehan juga kalau sekoper banyak kan. Oke lanjut. Sementara itu di pabrik Bang Kumar baru aja kelar benerin percetakan yang macet. Papa Sunset yang lewat langsung ngamperin Bang Kumar tuh lalu muji-muji kerjaannya Bang Kumar dan bilang kalau Bang Kumar pantas dapat penghargaan pegawai teladan tahun ini. Terus si Bang Kumar dikasih kerjaan tambahan, dia disuruh kerja shift malam selama 2 hari. Bagong nggak tuh? वसंत से पहले काम की इतनी तारीफ और फिर तारीफ के बहाने फिर से काम पे लगाए। Lanjut, pulang kerja Bang Kumar ngajakin istrinya buat makan di luar. Cie, istrinya Lata udah tahu tuh kalau Bang Kumar ngajakin makan di luar, pasti ada maunya. Entah itu karena akan ada pekerjaan lembur atau mau kasih uang buat kakaknya. Di tempat lain Bala yang juga anak buah Tuan Patil nyuruh anak buahnya buat ngerampok uang yang nanti bakal dikirim Omar di tengah jalan. Jadi garis besarnya tuh si Bala bakal ngambil uangnya Tuan Patil buat dirinya sendiri, kemudian yang bakal disalahin tuh si Omar. Pagi hari di rumah Bang Kumar istrinya marah-marah karena anaknya ketahuan ngambil penghapus temennya dan nyuruh anaknya buat balikin lagi tuh penghapus karena kalau enggak KKI bakal datang ke rumah mereka dan jadiin mereka semua boneka. Sementara itu di depan pintu udah ada yang punya rumah nagih uang sewa rumah sama Bang Kumar. Tapi karena lagi nggak ada uang dijanjiin minggu depan deh. Nggak lama Tuan Ramlan tetangganya datang nitip kunci rumah karena ada urusan mau pulang kampung. Ketika mau ditawarin minum teh, istrinya Lata udah nyaut duluan bilang gelas pada pecah. Akhirnya Tuan Ramlal pamit pulang kampung. Di tempat lain Bala mempersiapkan anak buahnya buat nyegat mobil Umar dan anak buahnya. Sementara itu Omar dan anak buahnya baru aja berangkat buat ngantar uang ke asisten Tuan Tripati. Dan Bang Kumar yang pulang lembur dalam perjalanan pulang menuju rumahnya tiba-tiba dia kebelet dan singgah di sebuah toilet umum di sana. Pas mau lanjut pulang tiba-tiba nggak sengaja dia jatuhin sebuah barang. Yang ternyata isinya itu adalah sebuah tas yang berisi penuh dengan uang. Setelah dilihat sekeliling gak ada orang, Bang Kumar lalu berkata, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ किसका बैग है? karena gak ada jawaban lalu dia bawa uang itu ke rumah dengan menumpang sebuah bajai. Sesampainya di rumah tanpa sepengetahuan istrinya, Bang Kumar lalu menyimpan uangnya di rumah Pak Ramlal.
Sebelum keluar dia ngambil dulu tuh selembar buat mastiin besok pagi bangun tidur tuh uang masih ada. Kalau nggak ada berarti ini cuma mimpi, kurang lebih mungkin pikirannya gitu kali ya. Pagi hari bangun tidur ternyata uangnya masih ada. Karena lihat seisi rumah kosong lalu Bang Kumar bergegas ke rumah sebelah buat lihat uangnya. Di tempat lain, Omar lagi nyeritain kronologi kejadian hilangnya tas berisi uang tersebut sama Tuan Patil. Sementara itu, Rajan dan Graduate juga nyeritain versi mereka ke Bala. Omar bilang kalau di perjalanan mobil mereka dihadang orang gak dikenal, lalu terjadilah adu tembak dan mereka kehilangan tas itu. Rajan dan Graduate yang lagi nyeritain versi mereka ke Bala juga bilang kalau udah berhasil mendapatkan tasnya. Tapi karena polisi keburu datang, mereka nyembunyiin tasnya sebelum kabur. Tapi pas mereka balik lagi, tuh tas udah nggak ada. Mereka cuma nemuin kaki tasnya doang. बाकी का सूटकेस किधर है? Omar yang curiga dengan Bala langsung menelepon dan memintanya mengembalikan tas yang berisi uang itu. Namun Bala yang juga nggak ngedapatin tasnya bilang kalau ia nggak tahu masalah tas tersebut. Omar yang panik gak sadar bahwa HP yang digunakan buat nelpon barusan belum dimatiin dan Bala pun mendengar pembicaraan Patil yang sedang marahin Omar. Patil lalu minta asistennya Subas untuk ngambilin berkas penting untuk diberikan pada Pak Tripati. Namun sialnya berkas penting itu udah diberikan ke Omar saat malam itu. Dan Omar menyimpannya ke dalam koper yang sekarang udah hilang. Mendengar hal itu Patil sangat marah dan nyuruh Omar buat nyariin kopernya sampai dapat. Di sini terlihat HP si Omar masih nyala tuh, yang berarti Bala juga ngetahuin apa yang terjadi dan juga ikut ngeburu tas tersebut. Di tempat lain Bang Umar kelihatannya lagi seneng banget tuh. Di samping sahabat baru yang dia kasih nama Adnan Petikar. Ya iyalah, masa mau ngamuk terus ngacak-ngacak tai gitu. तुझे मैं क्या बोला हूँ आनंद पेटिकर मेरा बेस्ट फ्रेंड आनंद पेटिकर. Scene berpindah. Ragu sama kemampuan anak buahnya yang lain, kemudian Pak Patil ngubungin anak buahnya Kolte. Anak buahnya ini merupakan inspektur polisi di kota. Kemudian Tuan Patil menyuruhnya datang untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Bang Kumar yang gak sengaja lagi nyalain TV di tempat kerja, lihat ada berita di TV mengenai kejadian baku tembak di daerah tempat dia nemuin koper itu kemarin. Salah satu temannya bilang kalau semua bakal kelihatan kok nantinya kalau udah nemuin rekaman CCTV. Seketika Bang Kumar jadi panik tuh dengar perkataan temannya. Setelah mendapat penjelasan dari Tuan Patil, si Kolte langsung menyusun rencana dan mempetakan jarak dari lokasi kejadian yang nanti bakal ditelusurin. Dibantu salah seorang anak buahnya bernama Faizu, dia mulai menyebar informasi di sekitaran kawasan Pipe Road, tempat kejadian penembakan, dan meminta anak buah lainnya untuk mengecek setiap CCTV yang ada di tempat itu. Sementara itu Bala juga nggak ketinggalan buat nyuruh anak buahnya beraksi. Bang Kumar yang baru aja pulang kerja kelihatannya udah antisipasi tuh kalau CCTV bakal lihat wajahnya. Tapi kemudian polisi itu bilang ternyata CCTV yang ada di sana itu nggak aktif. अरे काम किधर कर रहे हैं? अच्छा काम नहीं कर रहा है क्या? ये वाला काम कर रहे हो, वो नेक्स्ट वाला काम नहीं कर रहा है. नहीं क्या फायदा? Hasil Bang Kumar kampret langsung bahagia dan nari-nari nggak jelas gitu. Sejak hari itu Bang Kumar mulai belanjain sedikit demi sedikit Adnan Petikar yang di dalam koper. Pokoknya setiap ada yang mau dibayar dia bakal maju duluan buat nyelesaiinnya. Termasuk beliin anaknya apa aja yang dia mau. Bahkan yang gak pernah-pernahnya beliin tetangganya makanan sekarang dibeliin. Maklum udah jadi sultan. Pokoknya hari-hari Bang Kumar kini jadi lebih sembriwing, gak ada beban. Jadi lebih ceria, lebih dermawan dan lebih romantis. Walaupun sesekali istrinya nunjukin ekspresi heran, tapi tetap dia juga ikut bahagia lihat kelakuan Bang Kumar. Pas mereka lagi nonton bioskop yang kayaknya lagi nontonin Iron Man versi India, tiba-tiba istrinya bilang kalau rumah mereka dan rumahnya Pak Ramlal lagi dibersihin sama Balu. Jadi hari ini mereka bisa pulang telat. Awalnya sih Bang Kumar biasa aja sampai tiba-tiba dia teringat sesuatu. क्या एक्सीडेंट? लता मुझे जाना पड़ेगा, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, मुझे सोचना पड़ेगा, मैं आता हूँ ना. Beruntung si Balu belum sempat nemuin koper yang ada di kolong tempat tidur.
Jadi sekali lagi Bang Kumar masih beruntung. Tapi karena ngerasa kapan aja kesialan bisa terjadi, akhirnya Bang Kumar mutusin buat bagi-bagi tuh duit jadi beberapa bagian. Dan disebar di dalam rumahnya. Ada yang disimpan di dalam koper baju yang udah nggak kepake, di balik foto orang tuanya, sampai-sampai dalam tangki air juga diisi sama Bang Kumar. Tapi masih sisa setengah koper lagi di rumah Pak Ramlal. Duh, segitu ribetnya nyimpan uang banyak. Sebagian lagi juga disimpan dalam laci di tempat kerjanya Bang Kumar. क्या हुआ Setelah semuanya selesai, pulang-pulang Bang Kumar beliin open buat istrinya. Istrinya senang banget, kemudian nanyain Bang Kumar dapat duit dari mana. Lalu Bang Kumar bilang kalau dia ketemu temannya Anan Petikar yang kebetulan tukang panci, jadi dapat diskon gede gitu. Gak lupa Bang Kumar juga beliin tas baru untuk anaknya. Sempat ngeluh karena nggak ada botol minuman sama kotak nasinya. पापा जो दे रहे हैं उसमें खुश रहो दादू क्या बोलते हैं एक मिनट Sementara itu di tempat lain Kolte berhasil nemuin rekaman CCTV lalu menginterogasi sopir becak yang kemarin nganterin Bang Kumar. इधर कुधर तो चल के गया होगा फटाफट स्केच बनाना पड़ेगा Di tempat lain Bang Kumar mulai berpikir gimana caranya ngabisin uang yang segitu banyak biar gak harus ketakutan lagi ketahuan sama bininya. Keesokan hari dia nemuin seorang marketing apartemen dan dibawa buat lihat-lihat seisi ruangan apartemen yang bakal dia beli. Bang Kumar udah kebayang aja tuh gimana bahagianya kalau nanti anak istrinya tinggal di tempat yang nyaman itu. ब्लैक एंड वाइट लाइफ थी मेरी तूने कलरफुल कर दी रे 20% है वो आप हमें डायरेक्टली कैश में Lihat ekspresi si mbaknya kaget, Bang Kumar akhirnya nggak jadi beli itu apartemen karena pasti bakal banyak yang curiga kalau dia mampu membeli sebuah apartemen yang sangat mahal. Apalagi tadi dia ngakunya cuma sebagai seorang pemilik percetakan kecil. क्या फायदा रे तेरा रुपए का चूरन खरीद सकता हूँ ना 4 करोड़ का फ्लैट Berlanjut keesokan hari, Bang Kumar lagi ngurusin rekening ke bank buat ngambil uang hadiah atas prestasinya jadi pegawai terbaik di tempat kerjanya. Pas teller lagi ngitungin duit, iseng Bang Kumar nanyain berapa sih harga mesin penghitung duit yang lagi dipakai si teller. क्यों घर पे 2 गोनी भर के पैसा पड़ा है गिनने नहीं हो रहा है मैं अभी आया Karena udah parno duluan, akhirnya Bang Kumar pergi dari bank itu. Padahal tuh teller cuma keinget sesuatu hal yang lain. Nggak lama berselang, Kolte yang juga lagi cari tahu informasi dari bank ke bank yang ada di sekitaran rumah Bang Kumar. Barangkali ada yang setor duit dalam jumlah gede gitu. Sampai di bank yang baru aja didatangin sama Bang Kumar. Akhirnya si teller bilang yang setor uang dalam jumlah banyak tuh nggak ada. Tapi kalau orang aneh yang nanyain harga mesin buat ngitung duit ada. Dari sana akhirnya Kolte berhasil nemuin alamat Bang Kumar dan pada malam harinya langsung nyamperin Bang Kumar di rumahnya. Malam itu juga posisinya Bang Kumar lagi ketangkep basah nyimpen uang 1 koper sama istrinya. क्यों ये बना रखी है मेरे घर में कहाँ से आया ये बताओ कहाँ से मिला तुम्हें पता नहीं किसका बिल्कुल चुप अरे सारी जिंदगी हर दिन एक ही बात जताई है तुमने कि हमें पैसों की जरूरत है अवन के लिए एसी के लिए 80,000 रुपए चाहिए हाथ डालने के लिए तो मैं ही बोल रही हूँ सॉरी और मैं ही बोल रही हूँ लौटा दो Singkat cerita, setelah nyerahin semua uang yang ada di rumah, mereka berlanjut ke tempat kerjanya karena sebagian uang lagi ada di sana. Sialnya, pas lagi mau ambil uang yang disimpan dalam laci, di sana ada Pak Fasanset, pemilik percetakan, ngajakin dia buat minum. Gak tahu mau bilang apa. Akhirnya Bang Kumar kepaksa deh nemenin Pak Fasanset minum sampai mabok dan curhat segala macam. किरोड़ीमल एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड्स Di luar, Rajan dan graduate yang udah ngebuntutin Inspektur Kolte dari kemarin akhirnya berusaha buat ngambil tuh duit, tapi gagal. Nah, singkat cerita lagi nih. Inspektur Kolte yang udah dapetin uangnya Tuan Patil punya rencana lain. Dia yang tadinya udah pergi duluan ninggalin Bang Kumar, nyuruh Bang Kumar buat datang ke suatu tempat dan dia nunggu di sana. Di tempat lain, Bala dan Omar udah gabung buat nyariin Inspektur Kolte. Mereka menangkap anak buahnya yang bernama Faizu buat kasih tahu tempat keberadaan Inspektur Kolte. Sementara itu Bang Kumar yang udah ngasihin uangnya berniat mau pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba Bala, Omar, dan anak buahnya ngeberondong tempat itu dengan peluru. Sehingga terjadi baku tembak yang gak seimbang.
Inspektur Kolte yang terpojok nawarin Bala dan Omar buat gencatan senjata dan bersepakat buat bagi rata uangnya daripada dikasihin sama Tuan Patil. Tapi pas lagi berunding tiba-tiba Faizu datang ngebrondong tembakan ke arah anak buah Omar dan Bala. Akibatnya terjadi lagi baku tembak yang gak terkendali di tempat itu. Pada akhirnya semua yang ada di sana tewas. Kecuali si Bang Kumar yang ketutup sama mayatnya Bala. Tiba-tiba istrinya telepon nanyain kabar Bang Kumar dan nyuruh dia buat cepet pulang. Bang Kumar langsung yain dan kapok berurusan sama uang haram yang gak ada gunanya. Tapi pas dia mau ngambil keranjang istrinya yang sempat dibawa buat bungkusin uang, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ ये बैग और दो तोतापुरी आम का पेटी किसका है? oke, gimana filmnya? Walaupun cuma sebuah film konyol, seenggaknya ada beberapa hal yang dapat kita petik dari alur cerita film sederhana ini. Yang pertama, kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika melihat senyum di wajah keluarga kecilmu. Dan yang kedua, jangan maksain diri buat milikin sesuatu yang mustahil buat kamu miliki. Karena kalau udah rezeki mah gak bakal kemana. Dan yang ketiga, rajin-rajinlah berjalan kaki. Siapa tahu kamu jadi salah satu orang yang punya rezeki durian runtuh, nemuin sebuah koper yang penuh dengan hutang. Akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di alur cerita menarik lainnya. Bye-bye.